Qin Yichen mengangguk. Aku tahu. Setelah berbicara, Qin Yichen kembali langsung ke aula. Duduk di atas tahta seperti itu, pikiran Qin Yichen melayang. Dia baru melakukan kontak dengan Byron kemarin. Meskipun dia mengendalikan tubuh Zhao Wuling untuk menghadapinya, dia masih mendengar apa yang dikatakan Byron saat itu. Kata-kata pria itu tajam dan menyentuh inti masalah. Dan saat ini, dia dikirim oleh Mahkamah Agung, dan posisinya di Mahkamah Agung tidak akan terlalu rendah. Qin Yichen meraba-raba dagunya, memikirkan bagaimana menghadapinya. Tidak lama kemudian, Byron memasuki aula. Ketika saya datang ke tengah aula, saya pertama kali membungkuk ke Qin Yichen, dan kemudian berkata, Byron, utusan Tuhan, datang atas perintah Mahkamah Agung Tuhan. Untuk mengganggu penguasa cahaya hari ini, aku juga melihat kehaian. Qin Yichen memegangi pipinya, bersandar di singgasana, dan menatap Byron seperti itu. Katakan tujuanmu. Karena Byron suka langsung ke inti masalahnya, mari kita berterus terang. Byron mengangguk. Aku juga suka mengatakan sesuatu secara langsung, dan karena itu masalahnya, maka aku akan mulai. Atas perintah Mahkamah Agung, saya datang untuk mengundang Lord of Light untuk membawa orang-orang percaya untuk berpartisipasi dalam kompetisi lagi. Ini adalah permintaan kami. Selain permintaan ini, kamu dapat membuat beberapa permintaan yang tidak terlalu berlebihan. Qin Yichen mengangkat alisnya. Sebagai penggagas semua ini, Qin Yichen tentu tahu apa artinya ini. Mahkamah Agung ingin berdamai dengan kuil penguasa cahaya, setidaknya untuk sementara. Karena di tangannya terlalu banyak barang bukti yang melawan Mahkamah Agung. Kali ini dia kembali ke kompetisi, yang berarti beberapa bukti di tangannya tidak dapat digunakan. Misalnya, orang-orang ini mengepung orang percaya mereka sendiri siang dan malam. Karena begitu Anda kembali, itu berarti menyetujui tindakan mereka. Dan dari sudut pandang saat ini, hanya Byron yang muncul sendirian. Artinya, masalah ini hanya akan diselesaikan di lingkaran kecil kuil penguasa cahaya dan Mahkamah Agung Tuhan. Orang luar hanya akan melihat hasil dan tidak akan peduli dengan prosesnya. Mundur sendiri, menurut mereka, adalah bersikap lunak, yaitu menyetujui tindakan Mahkamah Agung. Jika Anda datang dengan bukti sendiri, kekuatannya tidak akan begitu kuat. Ini sangat tidak menguntungkan bagi Qin Yichen. Tetapi saat ini, Qin Yichen tidak ingin bertarung dengan Supreme Setting, jadi dia harus berkompromi. Lalu apa yang bisa saya dapatkan? Atau dengan kata lain, apa yang bisa saya dapatkan dari Light Lord Temple? Ketika Qin Yichen mengatakan ini, dia tampak linglung. Tapi apa yang dia katakan sedikit mengejutkan Byron. Artinya sangat sederhana. Memisahkan Lord of Light dan Kuil Lord of Light berarti Qin Yichen sudah menebak cara mereka untuk berurusan dengan Kuil Lord of Light. Meskipun itu hanya tebakan, dia pasti akan membuat persiapan yang sesuai. Pada saat ini, Byron merasakan tekanan. Retorika yang tak terhitung jumlahnya yang sudah dia pikirkan menjadi pucat dan tidak berdaya pada saat ini. Karena dia yakin bahwa cara yang dia gunakan pada orang lain di masa lalu tidak cocok untuk penguasa cahaya. Orang ini terlalu pintar. Dihadapkan dengan pertanyaan yang begitu sulit, Byron tidak menjawab. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjawab, dia akan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Qin Yichen. Kecuali dia bisa melewati garis bawah yang dijelaskan kepadanya oleh Mahkamah Agung, dan memberikan banyak kompensasi kepada kuil penguasa cahaya. Tapi jelas, dia tidak bisa menjadi tuannya, dan tidak ada kemungkinan untuk membuat lebih banyak janji. Tiba-tiba Byron tersenyum, menggelengkan kepalanya dan duduk di samping. Sepertinya omong kosong tidak perlu dikatakan. Anda tahu bahwa Mahkamah Agung tidak akan memberikan kompensasi kepada kuil penguasa cahaya, dan Anda juga tahu bahwa kompensasi ini hanya untuk Anda sendiri, itu saja. Qin Yichen tampak acuh tak acuh, berita itu sesuai harapannya. Lagi pula, hanya ada begitu banyak cara untuk menghadapi kekuatan. Tidak lebih dari memberantas yang kuat, atau melenyapkan yang lemah. Sekarang dia telah dilindungi oleh seseorang setingkat Ye Han Suang. Jika dia menyampaikannya ke Mahkamah Agung, keselamatannya tidak akan menjadi masalah. Tetapi cahaya kuil Tuhan belum tentu. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan dunia peri. Maka kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah menerima kondisi seperti itu. Byron mengangguk. Ya, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki posisi tinggi di antara orang-orang yang beriman. Dan saya tahu bahwa Anda tidak memiliki niat untuk melepaskan mereka. Jadi pada intinya, tidak ada kemungkinan bagi kita untuk bernegosiasi kali ini. Kecuali kita semua mengambil keputusan. Mundur. Qin Yichen mengangkat alisnya secara tak terduga. Mari kita bicarakan itu. Byron tahu sudah waktunya untuk menguji dirinya sendiri. Lord of Light telah menjelaskan sekarang bahwa dia bersedia berbicara dengannya. Dan bersedia memberinya kesempatan untuk berbicara. Tetapi ini jelas satu-satunya waktu. Karena waktu tidak mengizinkannya untuk melakukannya lagi. Setelah malam ini, kompetisi akan memasuki babak kedua, kompetisi internal. Pada saat itu, bahkan jika kuil Dewa Cahaya akan kembali, itu tidak dapat dibenarkan,
tujuan Mahkamah Agung belum tercapai, dan tentu saja kuil Dewa Cahaya tidak akan mudah dilepaskan. Seperti yang telah dibuktikan berkali-kali, pengadilan Tuhan tidak berguna. Setelah memikirkannya, kata Byron, kamu mundur selangkah dan membawa orang-orang dari kuil penguasa cahaya kembali ke kompetisi. Untuk masalah ini, aku bisa meminta orang-orang dari Mahkamah Agung untuk berhenti menargetkan kuil penguasa cahaya. Lagi pula, saya juga orang yang bertanggung jawab atas kompetisi. Saya punya ini. Kekuatan itu. Ini adalah syarat pertama. Lihat apakah kamu bisa setuju. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Namun pada kenyataannya, Qin Yichen telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan kembali ke kompetisi kali ini hampir tidak bisa dihindari. Karena Qin Yichen tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Mahkamah Agung sekarang. Tetapi Anda harus mengambil sikap berpikir. Jika tidak, begitu tujuan Anda terungkap, negosiasi ini akan sangat tidak menguntungkan. Ada yang lain. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen tersedak 3 kata ini. Byron menghela napas lega. Oke. Sisanya secara alami pada kompensasi. Karena Anda tahu bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan kompensasi kepada kuil Dewa Cahaya, Anda akan menerima kompensasi yang diberikan kepada Anda. Qin Yichen memandang Byron. Apa maksudmu? Biarkan aku makan sendiri, terlepas dari hidup dan matinya kuil penguasa cahaya. Byron menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Setelah memikirkannya, Byron berdiri dan berjalan perlahan di aula. Anda menyetujui masalah ini, yaitu berdamai dengan Mahkamah Agung di permukaan. Dan setelah kompetisi, tidak ada yang perlu dihadiri oleh Master Kota Terapung untuk saat ini. Anda bisa mendapatkan waktu istirahat. Saya akan menengahi di dalamnya dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk beristirahat. Tanpa campur tangan Mahkamah Agung, Anda dapat berkembang sesuka hati. Berbicara tentang langkah ini, Byron bisa dikatakan tulus. Qin Yichen meraba-raba dagunya. Karena ini mediasimu, kamu seharusnya tidak begitu baik. Kamu bahkan tidak perlu kompensasi, kan?